Setiap kita dialah membawa persembahan, sembah Dia. Hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah. Hanya Yesus yang ku sembah. Hanya Yesus yang ku puja. Hanya Yesus yang ku sanjung. Hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, sembah curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa jumpa kembali. Dan saya percaya kita bisa bersyukur hari ini kita bisa ada, sudah masuk bulan Desember dan ya banyak hal yang sudah kita lewati ya. Dan banyak peristiwa juga yang kita juga alami. Dan tentu semua itu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saya merasa sangat prihatin memang hari-hari ini di dalam pelayanan yang selain kita bersama-sama ada di wadah Voice of Life ini, khususnya di dalam gereja. Hari Minggu kemarin kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa rekan sepelayanan. Memang ini lebih banyak ke pelayanan anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal yang kita notice bahwa banyak sekali keluarga muda, mereka punya anak yang masih kecil-kecil tetapi mereka tidak siap menjadi orang tua. Karena memang gak gampang zaman sekarang yang mereka hadapi tantangan yang tidak mudah. Lawan kita, musuh kita adalah ini, teknologi. Ya, jadi pengaruhnya itu, dampaknya itu sangat-sangat besar. Ya, saya sempat baca berita Malaysia sudah memberlakukan, dia akan mengikuti undang-undangnya Australia. Jadi anak-anak yang di bawah 16 tahun kalau nggak salah, atau 11 tahun, tidak boleh pegang gadget. Ya, jadi beberapa anak-anak yang kami layani punya banyak problem, ya. Banyak sekali. Ya mungkin Rosa juga yang di dunia pendidikan yang anak-anak, dan itu tidak mudah, sebuah tantangan yang gak sederhana. Butuh sebuah keseriusan, komitmen, sampai tiba pada satu kesimpulan kita berpikir bahwa gak heran di beberapa negara itu banyak orang-orang muda itu jadi child free, keluarga muda. Mereka sudah nggak pengen punya anak. Ya, saya nggak tahu dengan berbagai alasan yang seperti apa. Tetapi dengan keadaan dan situasi yang ada saat ini juga, ya kami bisa melihat dan menyadari sesuatu yang nggak gampang. Ya, ya ini sebuah tantangan buat kita, sebuah PR. Banyak sekali, terlalu kompleks, ya.
tingkah laku anak-anak di dalam kelas-kelas yang kita handle itu, ya saudari Ana juga, dia guru sekolah minggu juga, makin unik, makin luar biasa dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Dan banyak masalah di balik keberadaan dan keadaan anak-anak itu. Ada yang konflik di tengah-tengah keluarga, ada yang anak ini tinggal sama emaknya, orang tuanya nggak tahu di mana. Jadi ada beberapa informasi yang saya dapatkan ketika kami kumpul cerita-cerita. Ya, tapi saya tidak membahas terlalu jauh ke sana. Tapi malam hari ini tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya mungkin sederhana sekali, tentang doa Bapa kami. Nah, ada satu poin di sana yang kita bisa baca sama-sama, ya. Doa Bapa kami adalah sebuah doa yang kita sudah sama-sama belajar di sini, bahwa itu adalah bicara tentang sebuah peta perjalanan kerohanian kita, bagaimana kita menemukan diri kita sebagai seorang anak dan kita memanggil Tuhan kita menjadi Bapa, sehingga kita menemukan identitas kita sebagai seorang anak, sampai kepada kita menemukan Dia sebagai Raja. Dan ini adalah sebuah proses yang tidak sederhana, tidak mudah, ya, membutuhkan sebuah kerelaan hati kita untuk bersedia untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan, ya. Nah, hidup rohani bukanlah hidup yang sederhana dan mudah. Ada waktu di mana kita bisa menjadi lelah. Ada waktu di satu titik kita bisa menjadi letih. Ya, terutama buat pemimpin-pemimpin rohani, termasuk saya salah satunya juga, yang kita yang terlibat banyak di dalam kegiatan pelayanan. Ya. Ada saat tertentu di mana orang itu punya sebuah ekspektasi yang begitu tinggi tentang seseorang. Ya. Dan mereka tidak pernah sadar bahwa pemimpin, gembala, aktivis, pelayan Tuhan, mereka juga manusia. Ya, saya kadang-kadang itu merenung, mohon maaf, dengan Pastor Joshua yang begitu banyak kegiatan pelayanan, apalagi yang jadi gembala sidang, seringkali datang jemaat, konsultasi, memberikan keluhan dan lain sebagainya. Pada satu titik, ya kita tahu bahwa ketika orang ini jadi pemimpin, jadi gembala, dia punya akses memang ke Tuhan. Tapi saya kadang-kadang bertanya, sama siapa mereka curhat? Ya saya tahu ada doa yang ngomong sama Tuhan. Tapi sisi manusia kita ini juga tetap butuh seorang kadang-kadang untuk kita berbagi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Ya. Dan itu sesuatu yang normal. Tetapi saya katakan bahwa itu tidak mudah. Ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan dan pikirkan. Sekalipun kita itu terima begitu banyak pengajaran, kita dapat kunci-kuncinya, dikasih. Tapi untuk bisa melakukan itu adalah satu bagian lagi. Nah, di dalam doa Bapa kami, ketika kita menemukan identitas kita, maka hal yang kedua yang Tuhan ajarkan kita doa, kita minta adalah our daily bread. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih enak. Daily bread. Makanan kami yang setiap hari. Kenapa setiap hari? Kok nggak kasih aja sebulan langsung? Setahun langsung? Karena perjalanan kehidupan rohani kita juga bukan sesuatu yang tiba-tiba, instan. Kita butuh sebuah proses. Kita butuh sebuah waktu di mana kita dibentuk dan diolah sama Tuhan. Ada saat di mana kita bisa tiba-tiba kita distract. Nah, kita butuh stamina. Kita butuh makanan rohani. Untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa kembali melanjutkan perjalanan hidup rohani kita. Kita sama-sama lihat ya doa Bapa kami ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah,
Di ayat yang ke-11 kita temukan di sana, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Our daily bread. Kenapa sesuatu diberikan secara harian? Bukan langsung sebulan, 6 bulan atau setahun. Karena kehidupan dan pengalaman rohani kita hari kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, itu tidak bisa menjadi sebuah acuan tentang keberadaan kerohanian kita hari ini. Sekali lagi saya ulang. Pengalaman apapun yang spektakuler, yang amazing buat kita di masa kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, atau puluhan tahun yang lalu, itu tidak menjadi sebuah acuan tentang keadaan dan situasi rohani kita hari ini. Kita bisa hidup dalam kekudusan, kita bisa hidup di dalam kerohanian yang begitu luar biasa pada saat dulu. Tapi hari ini kita harus butuh tanggung jawab lagi untuk kita bisa melangkah, untuk kita bisa terus berjalan. Nah, kita perlu apa? Saya tahu ini doa ini juga bisa menjadi sebuah doa ketika kita memang di dalam secara jasmani, secara materi, ada pemeliharaan yang Tuhan sediakan. Ya, ada jaminan yang Tuhan kasih bahwa ketika kita menjadi anak Bapa, Tuhan kasih yang namanya makan dan minum. Dan itu sudah menjadi bagian yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tetapi saya lebih menekankan, lebih menyoroti kepada makanan rohani kita. Karena tanpa itu kita nggak akan kuat. Kita nggak akan mampu berjalan. Perjalanan kita ini masih panjang. Kita nggak tahu sampai kapan. Dengan situasi dan keadaan yang seperti sekarang ini, ya, kita membutuhkan sebuah stamina yang dengan sengaja kita berikan hati kita, persiapkan diri kita untuk bisa menerima makanan rohani yang Tuhan berikan. Kita lihat kisah yang dialami oleh Elia yang terjadi ketika dia setelah menyelesaikan tugas yang Tuhan kasih. Dia melawan nabi-nabi Baal, ya. Dia binasakan, dia begitu hebat, dia kelihatan begitu powerful dipakai Tuhan. Tapi dia begitu juga menjadi begitu lemah sekali ketika si Isabel mengatakan bahwa kalau hari ini juga nyawamu tidak akan dia akan bunuh, ya. Sama akan mengalami nasib seperti nabi-nabi yang telah dia bunuh. Ya, ketika itu juga si Elia langsung lemas. Ya, dia pergi, dia menyendiri, dia frustrasi. Ya, nah itu menggambarkan apa yang saya katakan tadi bahwa pengalaman yang kemarin seminggu, sebulan yang lalu itu tidak bisa jadi sebuah acuan. Kita butuh stamina yang daily. Bapak Ibu di sini, saya yakin kita makan kan tidak langsung untuk seminggu punya ya. Kita makannya tiap hari kan? Kenapa tiap hari? Ya, kita memang sudah didesain seperti itu. Nah, saya percaya ada sebuah korelasi juga tentang hidup rohani kita. Bahwa kita juga didesain seperti itu. Untuk kita daily. Daily di sini bisa membawa kita menjadi seorang yang disiplin. Membawa kita menjadi orang yang sangat bergantung dan berharap sama Tuhan. Kalau langsung dikasih di depan, pasti lebih banyaknya kita akan lupa sama Tuhan. Itu sudah manusia, ya. Nah, Elia juga mengalami situasi itu. Dia kehilangan staminanya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika malaikat Tuhan datengin Elia? Dia dikasih
roti bakar. Ya, dia terima makanan yang Tuhan kasih. Kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 19, ya, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Bisa ditampilkan? Nah ini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Ya, keren ya. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Hal ini juga memberikan sebuah pelajaran buat kita. Apa yang dialami Elia, seorang nabi yang begitu dipakai Tuhan luar biasa, ternyata dia juga pada satu titik punya yang namanya kelelahan. Dia butuh pit stop. Kalau dalam balapan itu ada pit stop. Ya mungkin ini juga, bukan mungkin, tapi ini apa yang disampaikan Tuhan, ada sebuah hari perhentian buat kita. Kenapa ada hari Sabat menjadi hari perhentian? Supaya kita bisa beristirahat, mengambil waktu untuk kita kembali refresh. Nah, Elia juga mengalami situasi dan keadaan yang tidak mudah. Dan Tuhan kasih apa? Makan buat dia. Ada roti bakar. Ya. Ada banyak hal yang kita belajar tentang makan, ya. Makan adalah sebuah perjanjian kita dengan Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam rencananya. Makan juga bicara tentang bagaimana orang bisa kembali sama Tuhan. Ya, siapa dia? Anak bungsu. Kapan anak bungsu ini merasa dia sadar bahwa dia butuh makan? Saat dia sudah kelaparan, dia lapar, dia mencari makan. Yang dia temukan ampas babi. Bahkan ampas babi pun juga dimakan sama dia. Ya. Jadi ketika orang lapar, seringkali bisa salah makan. Ya. Termasuk kejatuhan Adam pertama kali. Kita tahu bukan pelanggaran moral yang kita sudah dengar, ya. Memang ada sisi pemberontakan dia, ketidaktaatan dia. Tapi masalahnya di mana? Dia salah makan. Dia makan buah yang dilarang sama Tuhan. Yang mengakibatkan dia diusir dari Taman Eden. Alkitab menulis sedemikian rupa tentang makan. Dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita akan temukan sebuah benang merah yang sama. Kita diundang jadi sehidangan dengan Tuhan. Saya nggak tahu nanti di sorga kita masih ada makan-makan untuk apa ya? Masih ada ya, makan. Oke. Ketika Yesus datang ke dunia, dia berjalan di bumi. Apa yang Yesus kerjakan? Dia memberi makan 5.000 orang. 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, kita sudah sering dengar kalau sekolah minggu sering diceritakan. Tapi itu semua memberikan sebuah pesan sebenarnya bahwa manusia butuh stamina. Dia butuh makan untuk dia bisa melanjutkan kehidupan, perjalanan iman dia, perjalanan rohani dia. Pencobaan yang pertama kali yang dialami Yesus, mengubah batu jadi roti. Soal makanan, masalah yang kita hadapi yang paling umum, kelaparan. Kita belajar juga tentang 3
manifestasi dari kuasa maut. Pertama adalah kelaparan. Kedua, pedang ya, istilahnya hubungan. Sampar itu bicara tentang kesehatan. Ya. 3 area. Dan ini yang menjadi big problem yang kita bisa temukan, yang kita sedang juga lewati mungkin. Ya. Dan Tuhan ingin menyelesaikan di titik-titik di mana kita sedang ada di situasi itu. Our daily bread. Di sanalah kita mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan dengan rela, dengan senang hati memberikan makanan itu buat kita. Bahkan ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang sedang kelaparan, murid-murid katakan sudah tidak ada mana cukup, dia bilang, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Atau kita harus beli dengan orang segini banyak, gak mungkin. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu yang harus beri makan. Ya. Lewat ucapan syukur, lewat doa, lewat berkat yang Tuhan kasih. Di sanalah 5 roti dan 2 ekor ikan ini menjadi cukup untuk 5.000, bahkan masih ada kelebihannya. Saya nggak tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetapi saya juga percaya bahwa penyertaan-penyediaan yang Tuhan berikan itu juga nyata. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Dia, masuk di dalam perjanjian dengan Dia. Karena tanpa itu, kita hidup di luar dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Di sanalah yang membuat kita seringkali akan menjadi korban dari sebuah keadaan. Ya. Apa yang kita hadapi ke depan bukan hal yang mudah. Ya. Tidak semakin mudah keadaan yang kita akan lewati. Tetapi kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan, ada anugerah. Untuk itu kita harus makan. Ya. Makan makanan rohani yang disediakan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita dengar. Lewat pengajaran yang kita dengarkan. Tidak sekedar kita dengar, tidak hanya kita tahu, tapi kita melakukan. Melakukannya dari hal apa? Dari keseharian kita. Juga daily lagi. Tidak tiba-tiba. Kita membangun tubuh jasmani kita aja butuh waktu. Yang suka gym, Pak Lukas, ya, ototnya sudah terbentuk, sudah kelihatan. Dan tentunya bukan sehari 2 hari ya, Bapak Lukas ya. Sudah berapa bulan? Daily juga. Daily dia bilang ya. Sebab daily dari hari ke hari yang terus dibangun, itu akan membentuk tubuh yang berotot, kuat. Nah, itu juga gambaran tentang kehidupan rohani kita. Saya sangat percaya bahwa kehidupan rohani kita itu yang paling mendasar yang kita bangun adalah melalui sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Saat teduh. Ya. Kita harus punya saat teduh dengan Tuhan. Karena itu adalah titik awal di mana kita setiap hari sebelum kita melakukan banyak aktivitas kita. Itu titik itulah menjadi titik penentu apa yang kita akan alami, apa yang akan kita responi ketika di sepanjang hari itu. Karena kita tidak bisa kontrol keadaan yang ada di sekitar kita. Yang kita bisa kontrol adalah dengan sengaja kita melakukan. Ya. Enggak nunggu-nunggu. Tuhan, kalau Tuhan bicara baru saya berdoa, atau Tuhan bicara baru saya ambil waktu saat teduh. Enggak, tapi dengan sengaja. Ya, jadi dalam teori ketika orang mau merubah karakter dan cara berpikir dia, ada yang kita katakan dia harus disabotase. Ya. Berapa banyak kita sudah planning, aku mau setiap hari bangun jam 5,
mau olahraga, mau doa, tapi begitu alarmnya bunyi, aduh, masih ngantuk, mati. Saya ngalami, ya, berani bicara seperti ini, ya, ngalami, matikan. Nah, cara untuk bisa keluar dari keadaan itu bagaimana? Sederhana sebenarnya. Dengan sengaja, begitu itu bunyi, kita langsung bangun. Jangan pakai perasaan. Jangan dipikir. Langsung lakukan. Kalau kita rasa, kalau kita pikir, ini jadi masalah. Kita akan dijerat. Kenapa? Alam bawah sadarnya kita itu sudah terlalu lama hidup dengan kebiasaan itu. Dan untuk merubah itu, kita perlu melakukannya secara rutin. Kembali lagi daily. Untuk merubah habit, dimulai dari kita merubah mindset kita. Kita merubah tindakan kita. Itu mensabotase, kita bilang. Jadi potong kompas tanpa bertanya dengan perasaan kita. Nah, kehidupan rohani kita juga mirip. Ketika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan saat teduh, ya kita dengan sengaja juga. Saya kalau begitu bangun, saya mesti baca Alkitab. Untuk apa? Supaya nggak kemana-mana dulu pikirannya. Ya ini saya. Tiap orang mungkin akan punya kebiasaan dan cara berbeda-beda. Ketika firman Tuhan baca Mazmur, baca kitab Amsal, setelah itu masuk dalam doa. Itu akan jauh lebih terasa nyaman. Itu yang akan menolong kita, menopang kita, menjaga kita. Karena satu, kita manusia ini, kita sudah belajar bahwa kita ini adalah makhluk roh. Tapi untuk stay tune di dalam keadaan itu, dengan semua kompleksitas yang kita hadapi, dunia kerja, menghadapi klien, menghadapi orang, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi istri di rumah. Kadang-kadang kita bisa lag. Untuk stay tune di dalam sebuah kesadaran itu gak gampang. Memang itu butuh dilatih. Kita butuh melatih pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Jadi begitu ada sesuatu, cek, apa respon kita? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Berpikir positifkah? Atau berpikir sebaliknya? Saya sempat satu kali kelolosan. Saya bekerja secara profesional ya. Jadi satu kali ada customer yang sedang saya kerjakan permintaannya. Terus tiba-tiba karena dia butuh harus dikonfirmasi oleh perusahaan, akhirnya muncul di tool saya pending, orangnya tidak bisa dikonfirmasi. Di tengah-tengah karena memang sangat loadnya besar, banyak banget ya. Tiba-tiba saya berpikir, wah ini orang ini nggak niat. Ya, spontan muncul, wah ini orang nggak niat memang. Dikonfirmasi nggak bisa. Tapi begitu saya tahu situasinya, keadaannya dia bukan karena nggak niat, keadaan dia memang lagi nggak bisa. Dia lagi ada masalah. Ya. Nah, di sini kita belajar sesuatu, menjaga kesadaran itu pada poin itu. Bagaimana kita berhati-hati sehingga firman Tuhan bilang kita tidak mudah menghakimi orang lain. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga ngalami kalau kita sedang berkendaraan. Ya. Tiba-tiba ada orang yang nyalip bikin kaget kita. Perasaan kita gimana? Mangkel. Manusiawi. Ya. Tiba-tiba
motong depan kita. Ya. Ternyata dia lagi buru-buru karena ada yang emergensi mungkin. Dia lagi bawa orang yang sedang sakit mungkin, yang segera harus ditangani. Kita nggak pernah tahu. Cuman kita lihat luarnya aja. Nah, ini bagian kita untuk menjaga hati kita, pikiran dan perasaan kita. Butuh kesadaran. Butuh stamina. Butuh kita makan. Makanan rohani. Ada banyak hal yang di sekitar kita itu bisa bikin bete. Ya, kalau kita tidak berhati-hati. Kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita, perasaan kita. Itu akan muncul banyak penghakiman nantinya. Bahkan tidak heran kadang-kadang kita juga bisa menghakimi diri kita sendiri loh. Tentang apa? Tuhan, doa saya kok belum dijawab. Ya. Padahal Tuhan itu tahu segala sesuatu dalam waktunya. Kenapa sesuatu itu belum dijawab? Kenapa sesuatu yang kita minta itu belum dikasih? Tuhan jauh lebih mengerti. Tuhan jauh lebih paham daripada kita. Tapi kita manusia ini kadang-kadang suka merasa pengen seperti Tuhan. Pengen tahu segalanya. Pengen jalan lebih duluan. Tapi sebenarnya Tuhan tahu yang terbaik di waktu kapan buat kita. Biarkan kita mengambil bagian kita dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah keputusan bahwa kita pengen membangun sebuah komitmen kita dengan Tuhan. Sekalipun kita hidup dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan, ya kita butuh sesuatu deal dengan Tuhan. Itu juga daily. Yang kalau menurut saya seperti itu. Ya. Bagaimana kita terus bisa membangun perjalanan iman kita dengan Tuhan. Sampai mencapai garis finish. Kadang dalam saat sebelum tidur, setelah doa, saya merenung, saya bilang, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku bukan ikut sebuah agama yang bernama Kristen. Tapi aku mau ikut pribadimu. Aku mau follow Jesus. Aku mau ikut teladanmu. Aku mau ikut hatimu, mau ikut perkataanmu, pikiranmu, perasaanmu. Saya nggak mau hidup dalam kemunafikan. Saya nggak mau hidup di dalam sebuah topeng. Saya mau apa adanya. Mau di dalam gereja, mau di luar gereja, mau saya di dalam dunia pekerjaan, di lapangan, saya harus jadi orang yang sama. Nggak boleh kalau di gereja tampil begini, di luar tampil begitu, di rumah tampilnya begini, di keluarga, di anak-anak, nggak. Saya cuma minta Tuhan, buat aku jadi seperti yang Kau mau. Dimanapun. Ya. Satu hari, waktu saya pulang dari Galaxy Mall, saya naik Grab bersama anak saya yang cowok. Drivernya nanya sama anak saya, kamu sudah kuliah apa belum? Enggak, saya masih SMA om. Kamu sekolah di mana? Si driver nanya. Oh, saya sekolahnya di salah satu sekolah Kristen dekat rumah. Kenapa nggak pilih negeri? Anak saya spontan sih jawab. Dia bilang, pergaulannya kurang baik. Waduh, dia lupa papanya dari SD sampai SMA di negeri. Sampai kuliah pun juga di universitas yang paling negeri, UPN. Wah, gawat ini anak, saya bilang. Tapi ada yang menarik ketika dia bilang gini sama si drivernya nih. Dia bilang gini, kamu pernah makan ikan? Terus aku bilang, apa hubungannya makan ikan? Ya pernah, anak saya kan suka juga makan ikan laut ya.
Kamu tahu nggak? Air laut itu asin apa enggak? Asin, Pak. Terus ketika kamu makan daging ikan, ikannya itu asin apa tidak? Enggak. Kenapa bisa begitu? Karena tubuhnya tidak dipengaruhi oleh kadar garam yang ada. Jadi sebenarnya dia bilang, kamu mau disekolahkan dimanapun, ya ini juga tamparan buat saya sendiri juga. Kamu mau disekolahkan dimanapun, mau di negeri, mau sekolah Kristen, mau backgroundnya agama, dia bilang, itu tidak akan merubah apa-apa, dia bilang. Itu tidak akan mempengaruhi hidup kamu sebenarnya. Kalau kamu punya sebuah prinsip, dia bilang, punya sebuah value. Saya bilang ini driver, baru kali ini saya sama driver punya pertanyaan, punya sebuah filosofi seperti itu. Kamu pernah merokok? Enggak. Anak saya pulang tanya saya, Papa pernah merokok enggak? Pernah, saya bilang. Kapan? Waktu SD, saya bilang. Terus Papa pernah meso? Ini anak saya. Pernah si Joel. Pernah. Terus Papa kalau ketemu customer, klien itu semuanya anak Tuhan? Ya enggak lah, saya bilang. Omongannya gimana? Ya, kamu tahu sendirilah, apalagi di Surabaya. Terus kenapa, saya bilang? Kenapa Papa tidak terpengaruh? Saya bilang karena Papa punya value. Papa punya sebuah prinsip. Apapun kata-kata mereka, itu tidak menentukan tentang hidupnya Papa. Saya cuma jawab seperti itu. Nah, kamu dengar sendiri dari om driver yang ada waktu ngantar kita pulang. Kenapa ikan di laut tidak asin dagingnya? Ya, kita sadar memang lingkungan itu juga punya andil mempengaruhi kehidupan orang, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak satu-satunya yang akan mempengaruhi dan merubah hidup kita. Kembali lagi, identitas itu adalah satu pondasi yang sangat penting. Dan saya bersyukur kita di tempat ini, kita diajar, kita disingkapkan tentang sebuah identitas menjadi seorang anak. Tidak pada apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita punya, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Itulah identitas kita. Kita adalah anak. Seorang anak tidak dicintai karena dia berjasa. Saya sangat ingat kata-kata itu terngiang buat saya. Tapi seorang anak dicintai karena dia adalah anak. Tadi siang saya juga ketemu customer, kita ngobrol, kebetulan dia juga anak Tuhan. Ngobrol-ngobrol tentang dunia pelayanan gereja lah dan sebagainya. Tiba pada titik di mana bahas tentang doktrin. Baptisan selam, baptisan percik, dan lain sebagainya. Buat saya, yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal pribadinya, saya bilang. Dia nyangkut sampai ke kitab Wahyu segala, saya bilang, saya bukan ahli kitab Wahyu, saya bilang. Jangan tanyain ke saya bilang. Prinsip saya bagaimana kita punya persiapan atau tidak. Nah, saya cuma kasih gambaran yang saya juga dapatkan dari apa yang kita terima di sini. Saya cuma bilang gini, Bapak punya anak? Punya. Apa yang Bapak paling rindukan, pengen lihat dari anak Bapak? Ya, dia menjadi dewasa, dia menjadi orang yang berhasil, bahkan kalau bisa lebih berhasil dari saya sebagai ayahnya. Pasti Bapak tidak hanya pengen anak Bapak ya sekedar hidup kan? Tidak hanya sekedar dikasih makan aja kan? Dikasih susu kan? Enggak. Di sekolah ini ya. Saya bilang itu juga Tuhan dengan kita. Tuhan mengasihi kita, mencintai kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak pernah mau kita jadi hanya apa adanya. Dia punya sebuah mimpi yang besar dalam hidup setiap umatnya. Karena dia Bapa.
Siapapun kita yang jadi bapak, yang punya anak, kita punya sebuah mimpi yang besar kepada anak kita. Dan itu juga hatinya Tuhan sama manusia, umatnya. Dia punya cinta, dia punya sebuah tujuan dalam hidup kita. Dan biarkan ini menjadi perenungan kita malam hari ini. Saya berdoa kita sama-sama menjalani race-nya kita, line-nya kita masing-masing, dengan segala bentuk situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Kita mau tetap teguh berdiri. Kita mau sampai akhir. Tuhan dapati kita setia sampai akhir. Biarkan perjanjian dan kasih setianya itu yang menopang kita. Ya. Sebab kata-kata manusia itu tidak cukup. Kecuali perkataan firman Tuhan. Dan anugerahnya yang memampukan kita. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita semua malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya diberkati. Malam ini saya dengar Yunus sharing cakep gitu ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi ada progres, ada kita ini harus berjalan dalam progress. What is the sign that you walk, you move? That you move in the path of life. This is a progress. Jadi tadi diomong makan itu energi. Jadi tadi butuh stamina. Saya merasa saya coba petakan. Tentu saja dengan dinamika naik turunnya kita sebagai manusia. Mungkin ada 2 atau 3 poin. Tetapi mengerucut satu kata. Saya pegang, di mana hartamu, di situ hati. Apa saya renungkan? Apa yang menggerakkan perilaku kita? Ketika kita menemukan dalam hidup ini apa, siapa yang kita anggap harta. Martin Luther berkata, if you don't have something worth, something that you are willing to even dead, gitu ya, you never have worth living either. Kalau engkau nggak menemukan sesuatu yang kau itu rasanya mati pun mau, kita belum punya level hidup. Yang tadi itu, ya kita akan larut di dalam situasi, atau kita bertahan, coba jagai. Ini ada levelnya, supaya kita tidak kalah dengan situasi. Itu yang kedua. Tetapi orang-orang yang sampai di situ, dia bukan cuma tidak larut, tidak jaga untuk dia kalah tadi itu dengan pergaulan. Dia merubah situasi. Itu level yang lebih tinggi. Dan itulah tokoh-tokoh revolusioner. Dan tokoh yang paling revolusioner adalah Jesus. Jesus is a revolutionary. Kenapa? Dia merubah paradigma dari firman itu peraturan menjadi hubungan. Itu revolusioner. Dan itu nggak difahami oleh ahli Torah. Nah, kembali. Jadi di mana harta? Dan ada 2 poin atau 3. Satu adalah love. Kalau kita bisa menghargai kasih Tuhan as a treasure, bukan pertolongan semata. Kasihnya, hatinya, that's the present. Maka kita akan
akan digerakkan. Tadi itu bangun tidur atau tadi itu dahan rantingnya. Saya melewati itu. Tetapi pada akhirnya saya mendapatkan yang mendisiplin saya. Itu bukan sekedar keteguhan saya. Karena saya nggak ingin kehilangan His presence. Jadi sebetulnya di balik itu sebenarnya kepentingan saya juga. Saya baru ngomong sama istri saya ini usia makin tambah ini. Kadang-kadang bosen juga ya olahraga itu. Makanya saya maintain tidak berat dan tidak lama. Soalnya kalau lama pasti motung saya. Di satu titik yang saya bisa bertahan untuk saya lakukan terus-menerus. Tetapi karena kesehatan, dan waktu internal training saya sharing, bukan kesehatan, kebugaran itu buat saya adalah heart. Itu menggerakkan saya. Itu mendisiplin saya. Jadi ada dua, love and purpose. Jadi satu titik awal, satu titik akhir. Dua ini seperti dua ujung tali, cek ditarik. You move. Kita harus punya mimpi. Makanya Martin Luther bilang, I have a dream. I have a dream. Makanya salah satu yang saya sampaikan sama anak muda, punyalah mimpi. Orang yang punya mimpi itu yang berbeda. Tapi sebelum punya mimpi Anda harus pulih. Orang yang luka, orang yang sakit, orang yang terikat, dia nggak bisa punya mimpi. Orang merdeka yang bisa punya mimpi. Tapi ada orang merdeka belum tentu punya mimpi. Ketika Anda nggak punya mimpi, Anda akan akan ditarik keadaan yang kelihatan. Karena mimpi itu tidak kelihatan. Ketika Anda punya mimpi, Anda mau secara implisit Anda hidup oleh iman. Karena Anda sedang digerakkan sesuatu yang Anda lihat dan belum kelihatan. That's dream. Amin. Dan dream itu harus Anda anggap sebuah harta. Meaningful. Nih, hati gembala. Harta kembali. Meaningful. Tapi di luar itu atau sebelumnya itu adalah love. Jadi begini, ketika perjumpaan pertama bukan mimpinya, tapi love-nya, his love. Tapi seperti tadi yang disampaikan Pak Yunus dan itu yang saya sampaikan, bahwa Bapa kasihnya itu kasih yang punya mimpi, kasih punya tujuan. Itu yang sebetulnya implicitly itu doktrin tidak memetakan hal itu. Doktrin secara kekristenan tidak bicara itu. Kasih Tuhan itu seperti ya sayang kumpul, aku anak Tuhan, secara implisit. Tapi saya menemukan dia punya mimpi, dia punya kerinduan, dia punya passion. Makanya bahkan saya percaya dia nggak hanya mati untuk keselamatan kita, dia mati. Nah tadi itu makan apa? Covenant. What is covenant? Covenant itu adalah pintu gerbang untuk orang masuk dalam tujuan, dalam mimpi. Ketika orang menikah, dia masuk dalam sebuah pintu masuk untuk menjalani mimpi bersama. Dia masuknya lewat covenant. Jadi dalam covenant itu ada tujuan, ada mimpi.
Makanya terus diajak jalan sepatu. Dan tadi itu diberi power untuk Anda dan saya memampukan tuh jalan di situ. Waktu internal training, saya itu yang membuat saya tidak besar kepala ketika kita melihat lawatan, mujizat. Karena ini adalah satu frame. This nature is not about us. Dan ini satu perjalanan yang butuh stamina. Seperti tadi disampaikan, kita nggak boleh bermegah atas pengalaman. Sebab bukan pengalaman yang menjadi dasar iman kita, tapi Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan itu, sekali lagi saya itu sering Tuhan itu saya terus tekankan, jangan jadikan dia pertolongan. Anda orang biasa akan tetap Anda dan saya akan tetap jadi orang biasa ketika Anda jadikan Tuhan itu penolong. Tapi ketika Anda jadikan Tuhan itu adalah harta, dan engkau nggak ingin kehilangan dia, dan dia bukan hanya penolong, dia itu jalan. Iso gak iso, you are called to walk. Karena tanpa engkau berjalan, engkau nggak akan menemukan dia. Engkau nggak akan menemukan hadiratnya. Engkau hanya masih ketemu tangannya, apa-apa ditolong ya. Tapi engkau nggak ketemu dirinya. Dan ketika dia harta, kita nggak akan berhenti hanya lihat tangannya. Kita mendapatkan dia. Dan Anda nggak bisa memisahkan antara Tuhan dengan kehendaknya, dengan firman kehendaknya. Maka tidak semua anak Tuhan itu walk with God. Padahal tokoh iman itu yang namanya bergaul dengan Allah, itu bahasa Inggrisnya walk, bahasa aslinya halak. Makanya tantangan Eliezer adalah dia menantang Ribka, mau nggak engkau pergi? Jadi syaratnya dua, dia harus berasal dari sanak sekeluarga. Artinya you are chosen, you are called. Tapi yang kedua, engkau harus mau ikut. Dua ini sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Covenant itu batal kalau yang si anak ini tidak mau. Sebab waktu Eliezer berkata, kamu anak dia bernasar, pokoknya orang yang perempuan yang mau ngasih saya minum dan 40 unta. Saya katakan berarti Ribka itu manol. Jadi untuk ikut Tuhan, Anda nggak bisa jaim dan narsis. Anda harus jadi warrior. Sebab orang narsis itu terus dipikiri dirinya. Tapi langsung dia ngalungkan toh. Begitu aku anak Bituel, berarti dari keluarganya Abraham. Langsung diikat covenant, makan minum, that's covenant. Tapi besok paginya, gak tunggu lama, ayo pelok. Ibunya Ribka berusaha menahan. No, tahan dulu lah, seminggu lagi lah. Waduh, Eliezer tuh tegas banget. No, pilih. Are you willing to go? Si mamanya Ribka mau berkelit, ya udah tanya anaknya sendiri. Ribka menjawab, I will go. Dan suara itu juga berlaku untuk Anda dan saya. Are you willing to go with him? Karena go itu risikonya ada sesuatu yang left behind. Itulah iman. Kita ajarin iman cuma percaya toh.
Ini rada keras. Makanya terlalu banyak orang Kristen jadi orang biasa. Padahal Anda didesain tidak pernah jadi orang biasa. Amin. Saya bisa ngomong ini setelah bertahun-tahun melewati sebuah pasal demi pasal. This is the way. This is a king. Jadi dialah the most treasure of life. Jesus. Christianity is not about teaching of Jesus. Christianity is about Jesus. Jesus. Where is Jesus? Where is Jesus? That's the presence of God in the Holy Spirit. That's Jesus. That's the reality of Jesus. Nah, apakah kita rindu Jesus? Tentu saja ke gereja, beraktivitas pelayan, yes, itu ekspresinya. Tetapi dalam semuanya itu, kehadiran Yesus, itulah Yesus pribadinya, bukan hanya pekerjaannya. Apa yang kau anggap harta, temukan itu. Seluruh perilaku kita akan berubah. Ada ibu yang gak berpendidikan, mungkin gak pendidikan biasa, tapi dia begitu mencintai anaknya. Dia akan jadi singa. Kalau ada apa-apa dia berjuang, dia kayak begitu loh. Karena dia anggap anaknya harta. Orang itu gak harus bebas dulu, tapi harus ada sesuatu yang dianggap harta. Terlalu banyak orang hanya bersenter sama dirinya. Harta itu sesuatu yang di luar kita, bukan diri kita. Dan kita kejar, kita tidak ingin kehilangan. Oke, temukan itu. Dimulai dari love. Mungkin Anda gak punya perspektif yang love, tapi love of Christ itu akan mengajak Anda move. Amin. Ayo minta. Sehingga dalam segala sesuatu, termasuk kita nolong orang pun, kita tidak merasa berjasa. Because it's about Jesus. Dan kalau kita nolong orang, kita tuh melihat gini, saya dapat kesempatan untuk mengalir dengan hatinya Yesus. Loh, ini betul-betul kita bisa kata waktu Pak Willem mengalir sama itu dengan keharuan. Saya percaya Pak Willem gak merasa berjasa, tapi merasa dapat blessing untuk menjadi alat Tuhan. Jadi kita diberi kesempatan untuk menjadi pengejawantannya Tuhan. Jadi semua itu apa? Jesus. Jadi kembali kata kunci, Yesus itu penolong atau harta. Kalau itu penolong, kita tetap jadi orang biasa. Karena dikejar. Dan penolong itu susahnya, waktu kita punya persoalan, kita akan cari nemen. Kalau semua oke, ya kita itu reda. Ya pokok maintain lah, store muka lah ya. Ya kan? Itu natur kan. Tapi kalau harta, kau cari itu. Makanya orang kerja punya 100 miliar, berhenti kerja atau terus kerja? Terus kerja. Karena dia punya mimpi, perusahaannya tambah gede, tambah gede. Kingdom.
Dan konglomerat itu bukan orang biasa. Dia pasti punya mimpi besar dan rela bayar. Tapi buat saya, nothing compare dengan kingdomnya. Sehingga saya nggak kepingin jadi konglomerat. Sure. Saya pernah bergurau ketemu dengan konglomerat. Kamu sebulan butuh berapa? Saya ini dapat banyak loh ya. Kira-kira 1M. Terus saya sebutkan, wah kebanyakan kamu saat gitu. Kamu kan pendeta gitu. Yang ngepangnya kenapa? Saya bilang gitu. Dan kita ketawa bersama itu. Kayaknya tuh kita ngomong kayak saudara. Saya juga gak kepingin jadi konglomerat. Dia juga gak kepingin jadi pendeta gitu ya. Saya terus gak kepingin jadi dia. Susahnya ngurusi puluhan perusahaan gitu ya. Ya, tapi bukan berarti saya mengecilkan orang jadi konglomerat. Itu orang diangkat Tuhan dan diberi kekuatan nangkep hati Tuhan. Dia lakukan itu dengan jalur ya itu panggilan juga. Oke? Temukan identitas tadi, tapi kau harus menemukan arti. Mulai minta sesuatu yang kau betul-betul ingin mencapai. Bukan mencapai. Kau tidak ingin kehilangan, dan kalau itu mimpi kau bergerak ke sana. Oke? Minta hati. You never be ordinary. Kau jadi militan radikal. Usia saya makin tambah. Saya pikir-pikir saya lebih radikal daripada dulu. Kenapa? Karena peta pemikiran. Saya ketemu kerajaan. Ini kalau saya pernah ngomong, di atas gunung ada orang gunung lagi. Saya itu kadang-kadang bersyukur ketemu orang yang punya jumlah T, dan saya ketemu ada orang yang baru pernah punya berapa belas miliar itu petentang-petenteng gitu ya. Saya itu ya. Terus saya membaca di YouTube orang yang punya berapa T. Dia ketemu pangeran. Saya lihat pangeran Arab, ya. Bayangkan saudara, duitnya itu 1000 sekian triliun. Jadi orang yang punya 10 T itu ketemu dia nih. Kamu siapa? Bayangkan kalau orang punya 10 T jalan di desa. Ini ketemu pangeran. Tetapi saya terus simulasi. Wah, orang kayanya kayak gitu ya. Kita ini nothing secara manusia. Jadi saya lihat itu. Saya itu sadar kita ini cuma debutan. Tapi kita diadopsi oleh bos besar, di mana pangeran Arab itu nothing sama. Bayangkan, kita boleh ketemu dia, jadi rekannya, boleh duduk bersama. Itu yang membuat kalau saya ketemu pangeran Arab, saya nggak minder dong. Tapi secara manusia, saya mati. Oke, masuk ke dalam pikiran. Yuk, kita hidup dalam dimensi dan hati. Anda akan terus move. You will be his disciple. Mari kita bangkit berdiri.